salam sepi. Hari ini kami menginformasikan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Safety. Dimulai dari kita. Zero accident. Pasti bisa. Stanford University School of Medicine mengeluarkan studi baru terkait peningkatan risiko COVID-19 pada pengguna rokok vape. Penelitian ini menyimpulkan bahwa anak muda yang pernah merokok atau menggunakan vape dalam 30 hari sebelum penelitian dilakukan, 5 kali lebih tinggi berisiko mengalami gejala COVID-19. Berikut penjelasan ahli terkait risiko atau bahaya rokok, tembakau, dan vape bagi kesehatan Anda. Halo, saya Dr. Jaka Pradipta. Kali ini saya akan membahas mengenai bahaya rokok dan vape. Rokok konvensional, kita menggunakan tembakau yang dibakar, kemudian sisa pembakarannya dihirup oleh kita dan masuk ke dalam paru. Sedangkan untuk rokok vape atau rokok yang modern, dia menggunakan elektronik, kemudian menggunakan kawat yang dipanaskan dan uap airnya yang kita hirup. Jadi memang metode dan cara bekerjanya berbeda. Keduanya sama-sama berbahaya, keduanya sama-sama dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan kita. Namun bedanya pada vape, karena alat ini masih baru, kita masih membutuhkan banyak penelitian lagi untuk memantau, khususnya pada jangka panjang penggunaan vape. Namun bila dikatakan berbahaya, dua-duanya sama-sama berbahaya. Itu sangat salah. Kenapa? Karena sebenarnya hanya memindahkan dari masalah satu ke masalah yang lain. Memang beberapa pasien yang menggunakan vape merasakan lebih nyaman menggunakan vape dibandingkan dengan rokok. Namun kandungan yang di dalamnya dan kemudian efek jangka panjangnya kemungkinan akan sama seperti kita menghirup rokok. Rokok dan vape di dalamnya terdapat kandungan bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak silia dan dinding saluran nafas kita. Nah, dalam jangka pendek, biasanya gejalanya adalah batuk kental berdahak. Bahkan pada vape bisa menyebabkan akut lung injury yang banyak kasus hingga masuk ke dalam ICU. Dan pada jangka panjang, kerusakan ini akan menetap sehingga tidak akan bisa kembali seperti normal. Kita sebut juga dengan irreversible. Dalam penggunaan jangka panjang, vape dan rokok akan merusak dinding saluran nafas kita. Silia-silia akan rusak sehingga pertahanan pun juga akan rusak. Nah, inilah yang akan menyebabkan kita sebut penyakit paru obstruktif kronik. Jadi paru ini akan rusak dan tidak bisa kembali menjadi normal. Kemudian juga rokok dan vape terkandung zat-zat kimia yang berbahaya sehingga bisa menyebabkan kanker paru. Untuk itu kedua alat ini harus kita stop. Liquid dari vape banyak mengandung zat-zat yang seharusnya tidak kita hirup. Contohnya seperti gula yang harusnya masuk ke dalam saluran pencernaan, namun ini masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan banyak zat-zat lainnya seperti nikotin yang juga berbahaya. Dan ketika menempel di saluran pernafasan, tentu saja ini akan merusak dinding dan bisa mengendap. Namun memang butuh penelitian lebih lanjut lagi sampai sejauh mana kerusakan akibat zat-zat ini. Second hand smoke atau perokok pasif pada orang-orang yang merokok konvensional ataupun yang dengan menggunakan vape tentu saja memiliki risiko, yaitu mereka dapat terhirup atau dapat juga mendapatkan efek dari orang-orang yang merokok, ataupun juga bisa kita sebut juga dengan third hand smoker, yaitu asap-asap atau zat-zat yang berbahaya menempel di benda-benda sekitar kita, kemudian terhirup atau menempel di tangan dan terhirup oleh kita, sehingga racunnya akan masuk ke dalam tubuh. Untuk menjaga daya tahan tubuh yang baik bagi perokok dan yang menggunakan vape, lebih baik memang mengurangi jumlah penggunaannya, dan yang kedua adalah lakukanlah pola hidup sehat, yaitu istirahat yang cukup, kurangi begadang, makan makanan yang bergizi, dan tinggi serat dan buah,
Kemudian lakukan olahraga 2 hingga 3 kali dalam seminggu dalam intensitas ringan, dan juga jangan minum alkohol. Stop rokok memang tidak mudah. Memang kita harus alihkan atau substitusikan habit kita menjadi bentuk lain yang menjadi positif. Contohnya, dari merokok kita coba stop, lalu kita alihkan menjadi hobi yang lain. Apakah itu berolahraga, sehingga meningkatkan endorfin dalam tubuh kita, dan kita menjadi ketagihan untuk terus berolahraga, dan kita kejar juga target-target dalam hidup kita apabila kita berhenti merokok. Dan baiknya juga ketika kita mau berhenti merokok, jadikanlah satu momentum dalam hidup kita, apakah itu tahun baru, ulang tahun kita, atau misalnya kelahiran anak kita, sebagai momentum untuk kita stop merokok dan kita selalu ingat itu. Semoga penjelasan ahli tadi dapat menggugah kita untuk menjaga kesehatan paru-paru dan jantung kita. Mari jadikan wabah corona ini menjadi momentum, salah satu alasan untuk kita berhenti merokok tembakau atau vape. Karena beralih rokok ke vape bukan sebuah solusi. Mari jaga kesehatan kita, keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh karyawan MKN, selama masa pandemi COVID-19 ini. Untuk jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak minimal 1 meter. Selamat bekerja dengan selamat. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di Safety Talk online berikutnya. Salam.